Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam harmoni. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara. Bela negara adalah konsep yang merujuk pada upaya dan tanggung jawab warga negara untuk melindungi negara, baik dari ancaman internal maupun eksternal. Definisi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang menunjukkan kesadaran dan keinginan untuk mempertahankan kedaulatan, ketuhanan, dan keselamatan negara. Tujuan bela negara adalah menjaga kedaulatan, mempertahankan hak dan kebebasan negara dari intervensi asing, melindungi rakyat, mengamankan kesejahteraan dan keselamatan warga negara, menjaga persatuan, membangun kesatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Jadi dapat saya simpulkan, bela negara adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan memahami dan mengimplementasikan bela negara. Setiap warga dapat berkontribusi dalam menciptakan bangsa yang aman, sejahtera, dan berdaulat. Sekian dari saya. Religius. Menurut Clock and Stark, religius merupakan komitmen iman yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut. Berikut ada beberapa fungsi religius. Yang pertama, fungsi edukatif, di mana agama mencakup tugas mengajar dan membimbing menuju aplikasi pendayagunaan nilai-nilai rohani dan pokok-pokok kepercayaan agama. Yang kedua, penyelamatan, di mana segala ajaran agama memberikan jaminan kepada manusia keselamatan di dunia dan akhirat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi sosial, memupuk persaudaraan, di mana agama menyeleksi kaidah-kaidah sosial yang ada, mengukuhkan yang baik dan menolak kaidah yang buruk. Yang keempat, fungsi memupuk persaudaraan, di mana persamaan keyakinan merupakan salah satu persamaan yang bisa memupuk rasa persaudaraan. Yang kelima, fungsi transformatif, di mana agama mampu melakukan perubahan terhadap bentuk kehidupan masyarakat yang lama ke kehidupan yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas. Yang pertama itulah faktor sosial. Nah, pengaruh sosial dalam perkembangan sikap keberagaman yaitu tradisi sosial yang disepakati oleh lingkungan. Kemudian yang kedua itu adalah faktor pengalaman pribadi. Pengalaman konflik moral dan batin emosional terikat secara langsung dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu proses pemikiran, yang dimana penalaran verbal dalam perkembangan sikap keberagaman dalam menentukan keyakinan-keyakinan iman mana yang harus diterimanya dan mana yang harus ditolaknya. Kemudian terakhir yaitu kebutuhan. Kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna mengakibatkan adanya kebutuhan akan kepuasan dalam beragama. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hubungan religiusitas dan bela negara. Religiusitas dan bela negara adalah dua konsep yang sering dianggap saling berkait, terutama dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama. Keduanya memiliki akar yang sama, yakni pengabdian dan kesetiaan, namun dalam konteks yang berbeda. Korelasi positif antara religiusitas dan bela negara. Yang pertama yaitu nilai-nilai luhur. Agama-agama besar mengajarkan nilai-nilai seperti cinta kasih, keadilan, kejujuran, dan pengorbanan diri. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat bela negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara-negara di atas kepentingan pribadi. Dan yang kedua yaitu identitas kelompok. Agama seringkali menjadi identitas kelompok yang kuat. Seorang yang merasa memiliki ikatan yang kuat dengan agamanya cenderung memiliki rasa memiliki yang kuat pula terhadap komunitasnya, termasuk bangsa dan negaranya. Dan yang ketiga yaitu moralitas. Agama memberikan kerangka moral yang kuat bagi penganutnya. Moralitas yang tinggi ini dapat mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar, termasuk dalam konteks bela negara.
Adapun implementasi religiusitas dalam bela negara yaitu pertama, menjaga keutuhan NKRI. Agama mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan. Dalam konteks negara, berarti menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua yaitu toleransi. Agama mengajarkan pentingnya toleransi terhadap perbedaan. Dalam konteks bela negara, toleransi berarti menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dan antar golongan. Dan yang ketiga yaitu keadilan sosial. Agama mengajarkan pentingnya keadilan sosial. Dalam konteks bela negara, keadilan sosial berarti memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat yaitu gotong royong. Agama mengajarkan pentingnya gotong royong. Dalam konteks bela negara, gotong royong berarti bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Sini akan menjelaskan tentang peran bela negara dan religiusitas. Bela negara dan religiusitas memiliki peranan penting dalam membangun karakter dan identitas bangsa. Berikut adalah penjelasan mengenai keduanya. Yaitu pentingnya bela negara. Yang pertama, pertahanan dan keamanan. Bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah. Ini mencakup kesiapan menghadapi ancaman dari luar maupun dalam. Dan yang kedua adalah persatuan dan kesatuan. Konsep bela negara memperkuat rasa persatuan di antara sebagai suku, agama, dan budaya. Hal ini penting untuk mencegah perpecahan dan konflik internal. Dan yang ketiga, kesadaran sosial. Bela negara juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial dan partisipasi dalam membangun bangsa. Warga negara diajak untuk aktif berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua, pentingnya religiusitas. Nah, yang pertama, nilai moral dan etika. Religiusitas memberikan panduan moral dan etika bagi individu dalam berinteraksi dengan sesama. Nilai-nilai agama seringkali menjadi dasar perilaku baik dan kebaikan sosial. Dan yang kedua, penguatan identitas. Religiusitas memperkuat identitas individu dan kelompok yang penting dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia. Dan yang ketiga, kedamaian dan toleransi. Praktik religiusitas yang baik dapat menciptakan lingkungan yang damai dan toleran. Ini penting untuk menjaga harmoni di masyarakat. Adapun tantangan dan permasalahan yaitu yang pertama ekstrim. Sayangnya dalam beberapa kasus pemahaman agama yang sempit dan ekstrim dapat memicu tindakan kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bela negara. Dan yang kedua, manipulasi agama. Agama juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu sehingga memicu konflik dan perpecahan. Dan kesimpulannya yaitu religiusitas dan bela negara memiliki hubungan yang erat. Agama dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi yang kuat bagi seseorang untuk mengabdi kepada negara. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua pemahaman agama mendukung tindakan dan kekerasan atau ekstrim. Penting untuk menanamkan pemahaman agama yang moderat dan toleran sejak dini. Pembinaan bela negara yang berbasis nilai-nilai agama dapat menjadi salah satu untuk memperkuat karakter bangsa. Dengan cara ini diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi warga negara yang baik, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Terima kasih. Selanjutnya, setelah penyampaian materi yang kelompok kami lakukan, saya mewakili kelompok 6 akan memberikan sebuah video yang dimana video ini berkaitan dengan tema kita kali ini. Jadi saya harap teman-teman semua menikmatinya secara seksama. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibadah sholat id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman dua buah gereja. Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja ini juga meniadakan misa pagi yang biasanya dimulai jam 6 agar tidak mengganggu jalannya sholat id. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Selanjutnya saya akan memberikan satu pertanyaan kepada teman-teman, yaitu kenapa sih toleransi antar umat beragama ini bisa dianggap sebagai bentuk hubungan bela negara dengan religiusitas?